dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Pagi ini kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan memberkati kita sepanjang minggu ini. Yuk semuanya bangkit berdiri dengan segenap hati. Kita mau memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati agar sekolah minggunya bisa lancar dari awal sampai akhir. Berkati agar Ibu Ena bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tolong agar kami bisa duduk, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Terima kasih Gio sudah memimpin doa untuk kita semua. Anak-anak, siapa yang kalau mau sekolah minggu selalu menyiapkan Alkitab? Coba diangkat dulu Alkitabnya. Apakah anak-anak juga senang membacanya? Wah, bagus sekali. Alkitab ini buku yang luar biasa karena isinya firman Tuhan, perkataan Tuhan. Siapa suka mendengar dan membaca Alkitab, dia akan seperti pohon yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti lagu pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh.
berbuah, berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lihat anak-anak, ibu punya apa ini? Anak-anak tahu apa ini? Ini benih. Benih adalah biji yang kalau dia ditanam, dia bisa bertumbuh menjadi tanaman. Semakin besar, dan bisa menghasilkan buah. Misalnya, kalau anak-anak menanam biji tomat yang kecil, dia akan tumbuh menjadi tanaman tomat dan menghasilkan tomat. Atau kalau anak-anak menanam biji jagung yang kecil ini, dia akan tumbuh menjadi tanaman jagung dan menghasilkan jagung. Lihat anak-anak, satu jagung ini ada banyak bijinya. Dan biji-biji ini bisa ditanam lagi menjadi banyak tanaman jagung. Anak-anak ingin tahu bagaimana benih bisa bertumbuh? Yuk kita saksikan sama-sama. Nah, begitulah benih bertumbuh. Ketika benih bertumbuh, dia akan mengeluarkan akar, menumbuhkan batang dan daun. Lalu tanaman itu semakin besar dan dia akan menghasilkan buah. Di dalam Alkitab ada cerita tentang benih. Anak-anak mau dengar? Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kami masih boleh mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, cerita tentang benih itu ada di dalam Alkitab, di dalam kitab Matius. Yuk, anak-anak yang sudah siapkan Alkitab, kita belajar membuka kitab Matius. Kitab Matius itu kitab pertama dari Perjanjian Baru. Anak-anak yang belum bisa, boleh minta bantuan papa dan mama. Matius 13 ayat 1 sampai ayat yang 9. Dilanjutkan dengan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota mengajar tentang Tuhan kemanapun Tuhan Yesus pergi. Dan selalu
banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk di pinggir laut. Lalu datanglah orang banyak mengerumuni Tuhan Yesus. Karena begitu banyak orang, Tuhan Yesus naik ke perahu dan duduk di perahu itu. Lalu Tuhan Yesus mengajar dari perahu, sehingga orang-orang yang berada di pinggir pantai bisa mendengar dan melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus ingin orang-orang mengerti siapa Tuhan itu. Karena itu Tuhan Yesus sering menyampaikan firman Tuhan lewat cerita. Cerita tentang kehidupan manusia sehari-hari. Cerita itu namanya perumpamaan. Hari itu Tuhan Yesus bercerita tentang perumpamaan ini. Ada seorang penabur pergi ke ladang. Penabur mungkin anak-anak kenal sebagai petani. Petani ini pergi ke ladang hendak menanami ladangnya. Dia pergi dengan membawa sebuah tas yang penuh berisi benih. Sesampainya di ladang, petani ini mulai mengambil benih itu dan dia melempar ke benihnya. Dia ambil lagi benih, dia lemparkan lagi. Benih-benih yang dilemparkan oleh petani ini ada di mana-mana. Nah, sebagian dari benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan ini tanah yang biasanya dipakai orang untuk berjalan. Tanah ini sering diinjak-injak sehingga tanahnya keras. Ketika benihnya jatuh di tanah pinggir jalan ini, di tanah yang keras ini, benih ini cuma tinggal di permukaan. Sulit buat benih ini untuk bisa bertumbuh. Bahkan sebelum benih ini bertumbuh, datanglah burung dan memakan benih itu. Sebagian benih lagi jatuh di bebatuan. Di bebatuan ini ada juga tanahnya, tapi tanahnya sedikit saja. Benih yang jatuh di bebatuan ini bisa bertumbuh. Ketika akarnya mulai bertumbuh dan dia mau masuk lebih dalam ke tanah untuk bisa menghisap air, gak bisa anak-anak karena terhalang oleh batu-batuan. Nah, ketika tanaman ini mulai tumbuh dan matahari terbit dan bersinar, wah, tanaman ini kepanasan. Tanaman ini mulai layu kering dan akhirnya mati. Ada juga benih yang jatuhnya di semak duri. Wah, benih ini bertumbuh anak-anak. Tapi semak durinya juga bertumbuh. Bahkan semak durinya bertumbuh lebih besar, lebih tinggi dan lebat sekali. Sehingga tanaman benih ini tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dia terhimpit sama tanaman berduri ini. Lama-lama tanaman ini terhimpit dan mati. Dia tidak bisa berbuah. Masih ada benih-benih lain yang jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah yang sempurna untuk tanaman bisa tumbuh. Benih yang jatuh di tanah yang baik ini mulai bertumbuh. Semakin tinggi, semakin besar, dan akhirnya dia berbuah. Apa ya arti perumpamaan tadi? Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaannya seperti ini. Benih adalah firman Tuhan
Sedangkan tanah adalah hati manusia. Anak-anak ingat benih yang jatuh di pinggir jalan dan dimakan oleh burung? Itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mengerti. Bukan karena dia bodoh, tetapi karena hatinya memang tidak mau percaya kepada firman Tuhan dan tidak mau mendengar firman Tuhan itu dengan baik. Nah, sama seperti anak di rumah. Saat ini anak-anak sedang mendengarkan firman Tuhan. Apakah anak-anak sudah mendengarkannya dengan baik? Hati yang tidak mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, mungkin ketika dia sedang mendengarkan firman Tuhan, dia bermain HP atau lari ke sana kemari, atau mungkin dia melamun atau mengerjakan hal yang lain, sehingga walaupun dia mendengar tapi dia tidak mengerti. Anak-anak tahu, ketika kita tidak mengerti, iblis akan datang dan mengambil firman Tuhan itu dari hati, supaya orang tersebut tidak percaya dan tidak diselamatkan. Anak-anak mau punya hati seperti ini? Benih yang berikutnya yang jatuh di bebatuan adalah orang-orang yang ketika mendengar firman Tuhan, dia menerima firman Tuhan itu dengan gembira. Dia percaya firman Tuhan. Tapi sayang, cuma sebentar saja. Ketika ada temannya atau keluarganya yang mengejek dia karena dia percaya kepada Tuhan, dia mulai takut, sedih, dan akhirnya dia tidak percaya lagi kepada firman Tuhan dan dia meninggalkan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan benih yang tumbuh di semak berduri? Ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik. Dia percaya kepada firman Tuhan dan firman Tuhan ini mulai tumbuh di hatinya. Tetapi orang ini masih khawatir tentang hidupnya. Dan dia sibuk bekerja mencari uang yang banyak, atau sibuk sekolah, atau dia senang melakukan kesenangan-kesenangan yang dia sukai. Dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain game, untuk nonton TV, atau untuk bermain dengan teman-temannya. Akhirnya dia lupa kepada firman Tuhan. Ketika dia diminta untuk membaca Alkitab, berdoa, dia tidak punya waktu. Sibuk. Dia tidak punya waktu untuk itu. Firman Tuhan mulai terhimpit oleh semuanya itu, sehingga orang ini tidak bisa berbuah. Dan akhirnya benih yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik. Dia mengerti firman Tuhan itu, lalu dia simpan baik-baik firman Tuhan dalam hatinya, dan dia melakukan dalam hidupnya. Orang ini berbuah banyak. Apa buahnya ya? Yang pertama, buah roh. Orang bisa melihat bahwa di dalam hidup orang ini ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang ini berubah. Yang kedua adalah buah jiwa. Orang ini melihat
bahwa banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Dia ingin orang lain juga merasakan kasih Tuhan, menerima kasih Tuhan. Karena itu orang ini mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Nah, hati anak-anak seperti tanah yang mana ya? Apakah seperti tanah di pinggir jalan? Atau tanah bebatuan? Atau tanah di semak duri? Atau di tanah yang baik? Pasti anak-anak memilih tanah yang baik, bukan? Ya, betul. Firman Tuhan harus tumbuh dan berbuah dari hidup kita. Memang bukan hal yang mudah, tapi kita bisa minta tolong Tuhan untuk menolong kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mempunyai hati seperti tanah yang baik. Kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya hidup kami boleh bertumbuh dan boleh menghasilkan buah. Firman Tuhan boleh diam dalam hati kami dan terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Mazmur. Mazmur berapa ya? Diambil dari kitab Mazmur 119 ayat 44. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Anak-anak, ingat baik-baik ya ayat hafalannya. Sampai jumpa.